Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Hari yang berbahagia kembali lagi. Saudara akan berjumpa dengan firman-Nya. Dan hari ini saudara akan dianugerahkan lagi pewahyuan yang akan mengakhiri semua misteri demi misteri yang akan memperlancar langkah perjalanan saudara mencapai destiny. Saya akan melanjutkan apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu kepada saudara, suatu pewahyuan yang indah, yang betul-betul luar biasa terjadi. Dan bagaimana saudara bisa memahami bahwa Allah telah menyediakan satu posisi rohani kepada saudara. Dan biarlah posisi rohani itu jangan direbut oleh orang lain ataupun direbut oleh musuh. Saya mengajak kita untuk berdoa kepada Tuhan, karena kita perlu bergantung kepada Roh-Nya yang kudus. Bapa, terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami. Hari ini kami duduk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bukan hanya ingin menikmati firman-Mu, tapi kami sediakan diri kami untuk menjadi perwujudan daripada penggenapan daripada firman-Mu. Kami memberikan diri kami Tuhan, bukan hanya untuk tahu firman itu, tapi kami memberikan diri kami supaya firman itu menemukan tempat bagaimana mewujudkan diri menjadi manusia. Kami adalah mereka-mereka yang memberikan diri kepada Engkau Tuhan untuk firman-Mu itu Tuhan. Kami bersyukur padamu. Kami mau bergantung pada Roh-Mu yang kudus Tuhan. Bapa, berikan terus kepada kami untuk kami mengalami dari waktu ke waktu Tuhan, hidup di dalam Roh-Mu, bergerak di dalam Roh-Mu yang ada di dalam batin kami. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Minggu lalu saya sampaikan kepada saudara, sangat jelas buat hidup saudara, bahwa Allah telah menyediakan satu posisi rohani bagi gerejanya. Dan posisi rohani sudah Allah sediakan. Dan posisi tersebut tidak perlu saudara memakai upaya saudara untuk bisa mencapai di posisi tersebut. Karena Allah lah yang tahu jalan menuju ke tempat itu. Karena Allah lah yang akan bekerja di dalam hidup saudara untuk mewujudkan keselamatan hidup saudara. Saya mengajak kita untuk bisa melihat firman Tuhan dari Wahyu 12. Wahyu 12. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, di sorga. Dan lihat seekor naga besar merah padam, yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Di ayat yang kelima dikatakan, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Jadi ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Maka timbullah peperangan di sorga. Michael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Terjadi konflik di sorga lagi. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Peperangan antara malaikat melawan malaikat. Dibawa ke kepemimpinan Michael, lalu kemudian berhadapan dengan iblis dan para malaikatnya. Tetapi mereka tidak mendapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Salah satu penyebab daripada iblis tidak mendapat tempat di sorga adalah karena tidak memiliki kekuatan rohani.
Saya ulangi, karena tidak memiliki kekuatan rohani. Ayat 8 ini sangat penting buat saudara dan saya. Bahwa ada tempat di sorga yang dulu juga bisa ditempatkan di mana iblis punya akses ke tempat tersebut. Karena dia adalah makhluk roh. Karena dia bisa bergentayangan di dalam alam roh. Sorga adalah alam roh. Tetapi kemudian, kalau begitu saudara bisa lihat di ayat yang kelima tadi. Ketika seorang anak laki-laki lahir, dia langsung dibawa ke tahtanya. Tempatnya itu adalah di tahta. Anak laki-laki ini bukan berbicara tentang Yesus yang lahir lalu kemudian mati, kemudian bangkit, kemudian naik ke surga dan dia dulu. Bukan itu. Ini berbicara tentang gereja yang akan lahir. Gereja yang akan muncul di bumi ini. Dan dia memiliki posisi rohani di sorga. Minggu lalu saya sampaikan kepada saudara. Ada posisi rohani yang hanya bisa saudara tunjukkan apabila saudara mencapai yang disebut dengan akuntabilitas, responsibilitas, dan disiplin. Akuntabilitas itu adalah suatu posisi rohani di mana saudara sanggup untuk mempertanggungjawabkan, memberikan pertanggungjawaban kepada Allah sebagai raja dan kepada Allah sebagai hakim. Di Matius 12, saya ulangi Matius 12, ayat 37 dikatakan, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Dalam King James Version dikatakan, for by thy words thou shalt be justified and by thy words thou shalt be condemned. Karena menurut perkataanmu kamu akan dibenarkan dan menurut perkataanmu kamu akan dihukum. Jadi sama. Yesus menegaskan di sini. Yesus menegaskan bahwa kita akan dibenarkan dengan kata-kata kita, tapi juga akan dihukum mati dengan kata-kata, karena kata-kata kita. Itu yang disebut dengan, jadi hidup itu ada di bawah kekuatan sebenarnya atau kekuasaan daripada lidah. Nah, minggu lalu saya sampaikan kepada saudara bahwa peperangan yang paling dahsyat terjadi adalah ketika Yesus menjawab pertanyaannya Pilatus. Meski Yesus telah membeberkan siapa dia sebenarnya, yang menyebabkan dia tidak disukai, yang menyebabkan dia difitnah, yang menyebabkan dia dihianati oleh orang sebangsanya, adalah karena dia berasal dari kerajaan kebenaran. Tetapi setelah Yesus mengungkapkan bahwa kerajaannya dia itu tidak bersaing dengan kerajaannya Kaisar, pemimpinnya Pilatus yang ada di kota Roma. Tetapi Pilatus ketika mendengarkan suara orang berteriak dari para imam, daripada ahli-ahli Taurat, orang Farisi yang berteriak mengatakan salibkan dia, bebaskan itu. Lalu Pilatus menyuruh Yesus disesah. Yesus melihat bahwa hukum dunia ini tidak memiliki kemampuan untuk bisa berdiri di atas kebenarannya Allah. Satu keteladanan Yesus yang luar biasa sekali. Ketika Pilatus bertanya kepada dia, dari mana asalmu? Setelah Yesus disesah, setelah Yesus membeberkan kebenaran yang sebenarnya bahwa asal usul dia berasal dari mana, lalu kemudian Pilatus masih bertanya kepada dia. Dia tanya, dari manakah asalmu?
Lalu Yesus terdiam. Mengapa Yesus terdiam? Karena Yesus juga tahu Pilatus telah menerima surat dari istrinya yang mengatakan bahwa tadi malam aku diganggu dalam mimpiku. Dan orang yang kau adilin itu adalah orang benar. Tetapi dari segala sudut berusaha meyakinkan untuk mengembalikan hati nuraninya Pilatus. Tapi ternyata Pilatus lemah dalam hati nuraninya. Dan dia akhirnya menyerahkan keputusan itu kepada massa yang lebih banyak lagi. Saya ingin kalian bisa mendapatkan apa yang saya mau lanjutkan tentang akuntabilitas, responsibilitas, dan disiplin ini. Mari kita lihat sama-sama. Dalam 1 Petrus pasal yang ke-2. 1 Petrus pasal yang kedua. Mulai dari ayat yang ke 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Itu bukan pujian. Karena ini bukan, ayat 20 ini bukan ayat yang mau saya tekankan. Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi saudara berbuat baik tapi menderita, tetap disiksa, tetap dilakukan itu, maka saudara mendapatkan kasih karunia Allah. Kenapa? Ada kemampuan ilahi yang nyata dalam hidup saudara untuk bisa menanggung seperti itu. Ayat 21 sampai ayat 23. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Lihat, untuk suatu ketidakadilan menurut dunia ini. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan. Ya, teladan. Contoh. Hupogramos. Kalau bahasa Yunaninya. G5261. Teladan. Bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Dan Alkitab mengatakan jejaknya itu dengan kata ihnos. Itu adalah step by step. Langkah demi langkah. Tracknya. Footprint. Sidik kakinya. Sidik jari kakinya. Saudara bisa lihat. Itu yang Allah inginkan. Kemudian dikatakan lagi. Ia tidak berbuat dosa. Dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Dia menyerahkannya kepada hukum yang lebih tinggi daripada itu. Kekuasaan yang lebih tinggi daripada itu. Yang menghakiminya dengan adil. Mari saya ajak kita untuk bisa melihat dalam King James Version. Dalam Amplified. Amplified Classic Bible. Tolong ditayangkan dalam bahasa Inggrisnya. Nanti saya akan terjemahkan buat saudara. Amplified Classic Bible.
1 Petrus saudara. Pasal 2. Mulai dari 21. For even this where you called, it is inseparable from your vocation. For Christ also suffered for you, leaving you his personal example, so that you should follow in his footstep, langkah hidup. He was guilty of no sin, neither was deceit, guile ever found on his lips. When he was reviled and insulted, he did not revile or offer insult in return. When he was abused and suffered, he made no threats of vengeance, but he trusted himself and everything to him who judge fairly. Dalam bahasa Indonesianya terjemahannya, bahkan untuk inilah kamu dipanggil. Itu tidak bisa dipisahkan dari panggilanmu. Menderita untuk hal yang baik. Karena Kristus juga menderita untuk kamu dan telah meninggalkan kamu teladan, yaitu dari pribadinya sendiri. Sehingga kamu harus, bukan dari pengajarannya, dari kehidupannya. Sehingga kamu harus mengikuti jejaknya. Dia tidak bersalah karena tidak berbuat dosa. Dan tipu daya tidak pernah ditemukan di bibirnya. Itu sebabnya dia nggak mau terkecoh untuk menjawab pertanyaan Pilatus. Dari mana asalmu? Dia sudah memberikan yang paling komplit, paling jelas. Ketika dia dicaci maki dan dihina, dia tidak mencaci maki atau membalas hinaan. Ketika dia dianiaya dan menderita, dia tidak membuat ancaman pembalasan. Kiranya Tuhan menghukum engkau. Tidak. Tetapi dia mempercayakan dirinya dan segalanya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Lihat, Yesus memberikan teladan. Waktu dia dicaci maki, maka dia tidak mencaci maki lagi. Ketika dia menderita, dia tidak mengancam. Alkitab berkata sebab dia menyerahkan dirinya kepada Dia menghakimi dengan adil. Berarti orientasi dirinya adalah keberhasilan tugas yang diberikan oleh Bapa sebagai hakim yang adil, sebagai raja atas kerajaannya kepada dirinya. Kalau engkau lihat di Alkitab, tidak ada tipu. Tidak ada tipu. Dikatakan tidak ada tipu ditemukan dalam bibirnya. Itu digunakan kata dolos, bukan dulos. Dolos. G3188. Bahasa Inggrisnya guileless. Guileless. Berarti dalam bahasa Yunani ini, berarti dia murni, tidak tercemar dan tanpa kejahatan. Bahwa tidak ada tipu muslihat ditemukan di mulut Yesus. Berarti bahwa dia tidak ada penipuan. Tidak ada yang salah sedikit pun juga. Tidak ada manipulasi pada mulutnya. Jadi ingat saudara, gereja dipanggil kepada posisi yang baru. Yaitu pertanggungjawaban, akuntabilitas, responsibilitas, dan disiplin. Saatnya, saya ulangi, saatnya posisi rohani tersebut akan dibutuhkan oleh Allah di dunia ini dalam rangka mewujudkan rencana agungnya sepanjang masa. Semuanya akuntabilitas,
responsibilitas seperti yang menjadi contoh teladannya adalah polanya adalah Yesus, dan disiplin itu adalah seputar medan pertempuran pada lidah. Di awal ketika saya membagikan kebenaran ini, judulnya adalah bagaimana Allah menaruh firman-Nya pada mulutnya dan Dia tahu cara bekerjanya, mulai dari hati saudara, bahkan dari roh saudara, meluap dari batin saudara, meluap sampai kepada hati. Dia memenangkan hati saudara, sampai memenangkan tubuh saudara. Kau harus tahu, perhatikan saya baik-baik. Perhatikan baik-baik. Berapa banyak di antara saudara yang ingin menikmati, yang ingin mengalami kemenangan. Saya ulangi, kemenangan. Pada mulut saudara. Berapa banyak di antara saudara? Kalau kau mau jujur, tepuk dadamu. Aku ingin. Kalau kau ingin, tetapi engkau tidak pergi kepada medan peperangannya, tempat di mana iblis berkuasa mengendalikan seluruh hidupmu, engkau tidak akan pernah mengalami dan menikmati kemenangan. Lidah saudara, ketika firman Allah ditaruh pada lidah saudara, itu luapan daripada hati saudara, dorongan daripada apa yang terjadi pada hati saudara, itu akan mengeluarkan perkataan-perkataan. Tapi perkataan-perkataan tersebut adalah memiliki tujuannya Allah, tujuan firman itu sendiri. Jadi ingat baik-baik kepada apa yang menjadi contoh daripada Yesus. Ada 3 hal yang saudara harus perhatikan baik. Apa saja yang saudara katakan? Yang pertama, apa maksud dari yang kita ucapkan itu? Apa maksudnya? Apa tujuannya? Saya ulangi. Tujuan yang benar itu ada pada hatimu. Tujuan yang benar itu ada pada rohmu. Tujuan yang benar itu ada pada Allah yang punya rencana atas hidupmu. Biarkan itu menjadi tujuan dari apa yang kau ucapkan itu. Yang kedua, mengapa saudara ucapkan atau bicarakan hal itu? Ini tidak berbicara tentang ayat-ayat di Alkitab. Ini bukan berbicara dengan mengutip pembahasan daripada Alkitab. Bukan. Apa saja yang saudara ucapkan. Mengapa saudara mengucapkan itu? Mengapa? Apakah karena Allah yang mendorong saudara dari dalam hidup saudara? Karena ada kelimpahannya. Dikatakan adalah hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga dikatakan oleh Alkitab. Kolose 3 ayat 16. Ditulis demikian. Sehingga kamu dengan segala hikmat-hikmatnya Allah mengajar, menegur, semuanya adalah perkataan, pembicaraan. Seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur, semuanya suara berasal dari mulut. Dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Mengapa engkau ucapkan itu? Siapa yang mendorongnya? Yang ketiga, kata-kata apa saja yang kau ucapkan? Kata-kata apa saja yang kau bicarakan?
Ingat yang ketiga ini. Apa hasil yang saudara dapatkan dari orang-orang di mana saudara membicarakannya itu? Apa hasilnya? Semua tiga hal ini itu sudah terpola pada diri Yesus. Apa maksud Yesus mengucapkan itu kepada Pilatus? Mengapa diucapkan seperti itu? Siapa yang berdoa? Bapa. Dan ketika Bapa tidak mengatakan apa, dia diam. Lalu kemudian apa hasil yang kita dapatkan dari orang-orang yang kita bicarakan? Yesus melihat itu. Yesus melihat dia tidak bisa berharap kepada Pilatus. Dia hanya bisa berharap kepada Hakim Allah, menyerahkan semuanya. Di 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 2, menyerahkan kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Hakim yang agung itu. Yang berdaulat. Makanya saudara bisa lihat, ditulis di ayat 21-nya itu. Dikatakan dengan jelas bahwa dia menderita untuk kita. Saudara mengerti artinya dia menderita untuk kita. Dia menderita untuk kita. Mari kita lihat. Ayat sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kita. Dia menderita untuk kita. Dan dia meninggalkan keteladanan untuk kita ikuti. Kita bisa mengikutinya. Tidak ada yang sulit. Apa teladan yang harus kita ikuti dari Yesus? Lihat, Yesus tidak marah atas apa yang terjadi pada dirinya. Karena dia tahu dia ada di jalannya Allah. Saudara boleh marah terhadap dirimu sendiri. Jangan marah terhadap orang lain. Jangan marah terhadap orang yang mengkhianati saudara. Jangan marah terhadap orang yang tidak setuju pada saudara. Kalau orang tidak setuju pada diri saudara, jangan marah kepada orang itu. Jangan langsung tensimu naik tinggi. Temperamenmu terlihat. Karena orang tidak sepakat dengan idemu, dengan usulanmu. Yesus tidak marah. Karena apa? Asal dia tahu bahwa dia tetap dalam rencananya Allah. Lalu lihat, dia tahu bahwa dia harus menderita. Makanya 3 kali dia katakan. Dia genapi firman Tuhan tersebut. Makanya dia tidak mau mencaci maki. Dia tidak mau membantah, berargumen. Dia tidak mau membalas. Kenapa? Karena firman itu harus digenapi. Siapa yang mengucapkan firman? Bapa melalui dirinya. Bahwa anak manusia akan menderita. Dianiaya, mati. Kemudian hari ketiga dibangkitkan. Jadi Yesus teguh, kuat berdiri. Inilah pola keteladanan yang harus saudara ikuti. Demi mencapai tujuan Bapa dengan diam saja. Saya bertanya pada Tuhan. Tuhan, mengapa Yesus tidak berbuat dosa atau mengeluarkan kata-kata tipuan seperti yang ditulis 1 Petrus 2 tadi? Saat dia dicaci maki. Tuhan mengatakan di Matius 12 ayat 35. Matius 12 ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal yang baik dari pembenaran yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari pembenaran yang jahat. Tapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman.
Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia hidup dan berdiri pada kebenaran yang sesuai dengan Matius 12 ayat 35-37. Saya boleh sampaikan sesuatu kepada saudara? Menurut Alkitab saudara, itu ditulis warna merah atau tidak? Kalau itu ditulis warna merah, itu adalah perkataannya Yesus sendiri. Kalau Yesus mengatakan orang yang baik mengeluarkan hal yang baik dari pembenaran yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari pembenaran, maka dia punya kekuatan untuk menggenapkan ayat itu yang diucapkan oleh dia. Itu luar biasanya Yesus. Jadi lihat, ini adalah satu keteladanan yang harus kita ikuti untuk menjaga lidahmu. Untuk menjaga lidahmu. Dan kalau kau tahu siapa yang menjaga lidahmu, adalah dari hatimu yang benar. Hatimu yang berpegang teguh pada Matius 12 ayat 35-37 itu. Sehingga engkau terus berpegang terus, berdiri teguh di atas kebenarannya. Jika saudara ingin memenangkan peperangan di area ini, sekali lagi saya katakan, jika saudara ingin memenangkan peperangan di area ini, maka saudara harus pergi, harus menghadapi musuh di medan pertempuran, di tempat pertempuran seperti ini, yaitu pada lidahmu. Saudara tidak akan pernah bisa memenangkan pertempuran jika menganggap bahwa ini adalah problem pengendalian lidah saja. Banyak teori bagaimana mengendalikan lidah. Tapi semua itu berbau psikologis. Mereka tidak memerlukan bantuan Allah. Mereka hanya menginginkan adalah hanya kemampuan cara berpikir saudara. Saudara tidak akan pernah memenangkan pertempuranmu yang hanya ada di permukaan saja. Ingat, akar daripada semua adalah hati, bukan hanya pikiran. Pikiran itu memang bagian daripada hati. Tapi kalau pikiranmu sudah hanya benar, tetapi hal yang lain masih belum benar, maka hatimu yang merupakan sumber perbendaharaan kata, itu pasti akan memanifestasikan perkataan-perkataan, mengekspresikan perkataan-perkataan yang tidak benar. Oke saudara. Saudara masih ingat perkataan Yesus di Matius pasal yang kelima? Mari kita lihat Matius 5. Ayat 21 dan 22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Betul. Tetapi aku berkata kepadamu. Wah, ini Yesus nambahkan lagi nih. Aku berkata kepadamu. Ini luar biasa saudara. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, kafir katanya, harus dihadapkan ke mahkamah agama dan dihukum. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Yesus mengatakan setiap orang yang marah, tolong ingat ini. Ada banyak kata marah di Alkitab, tapi bukan marah yang seperti dimaksudkan oleh Yesus ini. Kalau saudara bisa lihat, terjemahan dari yang dikatakan dari kata orgizo, G3710,
Orgizo G3710. Dari dictionary-nya Mons dikatakan adalah bukan marah, to provoke to anger. Jadi memprovokasi, menghasut untuk marah. Jadi barang siapa setiap orang yang menghasut untuk marah kepada saudaranya, dengarkan saya, siapa orang ya harus dihukum. Jadi kita nggak boleh memancing kemarahan saudara kita. Bukan yang marah yang dihukum, tapi yang memancing yang dihukum. Ketika jemaat bertingkah laku bodoh kepada saya, dan saya marah, atau sang gembala marah, maka yang dihukum menurut ayat ini, menurut Yesus adalah jemaat. Jadi dikatakan di sini kata angry, dari kata orgizo itu, to provoke to anger. Bahkan Mons mengatakan lagi, itu adalah seperti mengiritasi, membuat kepedihan. Thayer juga mengatakan itu, untuk membangkitkan marah pada saudara-saudaranya. Saya dulu berpikir, apa nggak boleh saya marah untuk mempertegas? Tuhan bilang, boleh. Dan kalau gitu, Tuhan tunjukin kepada saya Matius 5 ayat 22 ini apa? Yang membatasi kau, Matius 5 ayat 22. Engkau boleh marah kepada jemaatmu. Adalah 3 hal. Apa maksud daripada kata-kata yang kau ucapkan ketika engkau marah? Mengapa engkau ucapkan kata-kata itu? Mengapa engkau membicarakan itu? Apa hasilnya? 3 hal yang pertama tadi. Itu cukup. Kalau semuanya itu berorientasi kepada kepentingan Allah, kau wajib marah. Dan orang yang memancing kemarahan saudara karena tindakan yang bodoh, itu akan dihukum oleh Tuhan. Jangan tanya pada saya, saudara, hukumannya seperti apa. Tanya pada Tuhan. Matius 5 ayat 21 itu baru bicara marah. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, walah ini harus dihadapkan ke mahkamah agama. Itu adalah masalah spiritual. Mahkamah agama berbicara tentang masalah spiritual. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Parah ini ada jahil. Dikatakan adalah siapa yang berkata kepada saudaranya, ini dengan kata raka. Raka. G4469. Saudara harus bisa memahami. Kata kafir di sini adalah bahasa Syria, tapi akhirnya bahasa orang Yahudi mengambilnya juga. Ini adalah mengekspresikan penghinaan yang besar sebenarnya. Ekspresi penghinaan besar, bukan hanya kata-kata, tapi kata-kata itu mengandung penghinaan yang besar. Saudara tahu, itu berasal dari kata kerja yang berarti kosong, sia-sia. Makanya dipakai sebagai kata penghinaan untuk menunjukkan otak yang kosong, tidak masuk akal, bodoh, dangkal.
Lalu mengapa Alkitab berkata dia harus dibawa kepada mahkamah agama untuk menunjukkan bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Itu sikap yang salah. Amin. Jadi hati-hati ketika engkau marah kepada anak-anakmu, kepada saudara-saudaramu, kau marah kepada jemaatmu, kau marah kepada orang-orang yang kau gembalai. Hati-hati, jangan sampai ada kata raka. Walaupun kau tidak mengucapkan kafir, tapi engkau mengucapkan hal-hal yang mengekspresikan penghinaan yang besar, yang terkandung di dalam kata-katamu. Kemudian dikatakan di sini, jahil. Kata jahil di sini itu dari kata moros. Dari kata moros. Bahasa Inggrisnya dikatakan foolish. Tapi Mons memberikan gambaran. Dikatakan itu adalah a fool in senseless wickedness. Itu adalah orang-orang tolol yang tidak memiliki perasaan dalam kejahatan. Jadi kejahatan yang dilakukan itu bukan hanya bodoh, tapi itu tanpa rasa, tanpa pergumulan apapun juga. Itu kata moros, jahil. Makanya Alkitab mengatakan, kalau engkau ada mengatakan kata jahil, ataupun kata-kata yang mengandung seperti itu, maka engkau harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Saya mau cerita lebih dulu pada saudara. Saudara tahu neraka itu tempatnya siapa? Nah, dengarkan baik-baik. Jahil itu sebenarnya adalah katanya hanya terjemahnya full, tolol. Tapi sebenarnya dia mengungkapkan, mengekspresikan suatu sikap rohani, suatu sikap yang salahnya besar sekali. Kata moros ini menunjukkan pada mereka yang sebenarnya adalah penyembah berhala. Jadi jangan dipakai untuk mengungkapkan itu kepada saudaramu. Kalau di Ulangan 22, ayat 21, maka haruslah si gadis itu dibawa keluar ke depan pintu rumah ayah, dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu sehingga mati, sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Begitu caranya. Dia tidak layak lagi. Itu digunakan moros. Ini kejadiannya sama. Kemudian kalau kau lihat lagi, Joshua 7, Joshua ayat yang ke-15. Perhatikan baik-baik. Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api. Ia dan segala sesuatu yang ada padanya, sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. Dan akhirnya didapati adalah Achan. Achan akhirnya dibunuh. Dibakar. Kenapa? Ini dosa yang menggambarkan tentang penggunaan kata jahil atau moros. Kalau kau pengen tahu lagi, mungkin ini ada ayat
Sorry saudara, di Mazmur di Mazmur 14 ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan the fool, itu the fool, sudah bisa lihat kata the fool, itu digunakan kata Nabal. Ini adalah juga kata yang sama dipakai adalah kata moros. The fool had said in his heart, there is no God. Jadi kalau engkau berkata kepada seseorang jahil, padahal dia saudaramu, ingat, siapa engkau yang menghakimi saudaramu, mengatakan bahwa dia tidak kenal Allah dan dia tidak membutuhkan Allah. Dia seperti orang bodoh, seperti orang moros yang menyembah berhala. Dan ini menggambarkan dirimu sendiri tidak kenal Allah. Maka engkau akan dihukum di dalam api neraka. Dengarkan saya. Apa yang Yesus ungkapkan? Mereka mengatakan kata kafir. Mereka mengatakan kata jahil. Bukan kata itu saja. Tapi pengertiannya. Mereka yang marah. Ingat. Mereka mengatakan seperti itu. Yang memiliki kandungan kata-katanya. Seperti kata memprovokasi kemarahan orang lain. Kafir. Ini mengekspresikan penghinaan yang sangat besar. Jahil, tolol, sikap yang besar, yang salah besar. Dengarkan saya. Mereka yang mengatakan seperti itu. Dari kata-katanya. Berarti orang itu kehidupannya sedang diatur oleh bahayanya api neraka. Seperti yang dijelaskan Yakobus 3 ayat yang ke-6. Yakobus 3 ayat yang ke-6, saudara bisa lihat. Saya kembali lagi, saudara harus diingatkan akan ayat itu. Karena kata memancing kemarahan, kafir, jahil, itu keluar dari lidah. Ayat 6 mengatakan, lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Dia dikendalikan oleh api neraka. Wah, saudara harus bisa pahami. Saudara membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Apa yang Yesus katakan ini untuk menjagai supaya kata-katamu itu tidak memiliki kandungan, kekuatan dan kuasa dari neraka, dari si jahat. Sebab kalau tidak demikian, engkau yang akan dihukum oleh Allah. Satu contoh yang bagus. Saat Musa dipanggil oleh Tuhan, ingin membawa Israel, dia telah ditetapkan oleh Allah untuk membawa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi Allah mendapati bahwa lidahnya Musa yang hebat dalam perkataan dan perbuatan. Menurut Kisah Rasul pasal yang ke-7. Yang hebat dalam perkataan dan perbuatan itu. Karena didikan daripada Mesir. Itu masih. Medan pertempuran itu. Itu masih dimiliki oleh kekuatan musuh. Musuh masih membentengi dirinya dengan teguh di sana. Maka apa yang Allah lakukan? Allah harus berurusan dengan lidahnya Musa. Dan ketika Musa mengatakan, aku tidak pandai berbicara.
Aku tidak pandai berbicara. Allah melihat ada kemajuan dari diri Musa. Karena perbendaharaan kata-kata, karena perbendaharaan hikmat yang dimiliki oleh Musa adalah hasil daripada Mesir. Ketika Tuhan mengutus dia, dia tahu itu adalah Tuhan. Makanya dikatakan, aku tidak pandai berbicara. Arti kata, aku tidak bisa menggunakan kata-kata hikmat Mesir untuk mewujudkan keinginanmu. Akhirnya Allah mengatakan, ya, itu ada. Kakakmu, abangmu sedang datang menuju ke sini. Makanya Tuhan akhirnya memegang kendali lidah Musa. Dengan melatih dia, dengan mengatakan kepada dia, kau harus menaruh perkataan perintah yang keluar dari mulutmu kepada Harun. Supaya dia menjadi nabi bagimu. Jadi Tuhan telah memegang kendali lidah Musa. Baru Musa siap untuk diutus. Mengapa? Karena nanti dari setiap perkataan dia yang dia tanamkan kepada Harun, setiap yang keluar dari mulut dia kepada Harun, maka di dalamnya ada kandungan otoritas dan kuasa. Sehingga saat itu juga lidah Musa mengekspresikan dimensi kuasa dan otoritas Allah serta kemenangan Allah yang baru. Jadi saudara bisa lihat di sini. Kesimpulan yang saudara harus bisa pahami. Bahwa ini bukan persoalan atau berurusan dengan problem atau masalah pengendalian lidah. Ini bukan persoalan pengendali lidah. Saya mau beritahu pada saudara. Kalau ini persoalan pengendali lidah, maka orang-orang bisu. Saudara bisa simpulkan bahwa dia adalah orang-orang yang tidak pernah bisa dikuasai oleh iblis. Justru Yesus menyembuhkan banyak orang bisu. Membuka pita suaranya. Menghardik setan yang membuat dia bisu. Jadi lihat, bukan soal pengendalian lidah. Ya. Tapi bagaimana? Merusak tatanan Allah. Hati yang baru dirusak oleh iblis. Kapan kejadian itu? Saya mau beritahu pada saudaraku. Amsal 18 ayat 21. Oh sorry. Yakobus 3. Ayat 10. Ayat 9 boleh. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudara, tidak boleh demikian terjadi. Tapi bisa terjadi. Tapi jangan sampai terjadi. Kata-kata kita bisa mengeluarkan kutuk. Saya ulangi, kata-kata kita bisa mengeluarkan kutuk. Mari kita lihat.
Bagaimana caranya iblis menguasai lidah? Khususnya adalah lidahnya Musa, khususnya adalah lidah manusia. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat. Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya, bukan? Dia bilang semua pohon. Pencobaan datang kepada iblis kan adalah mencoba untuk pertama kali untuk merusak dulu tatanan yang dibuat oleh Allah. Untuk membuatnya itu menjadi rusak. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ternyata firman itu yang didapati dimiliki oleh Hawa, itu hanya bukan ada pada, saya ulangi, bukan ada pada hati Hawa, tapi hanya ada pada pikiran Hawa. Dan Hawa mengolah firman Tuhan tersebut, itu hanya pada pikirannya, bukan pada hatinya. Maka sebabnya dia menduga-duga. Iblis berusaha untuk terus merusak tatanan hati saudara. Karena dia tahu apa yang keluar dari lidah saudara itu berasal dari perbendaharaan hati. Dia coba merusak itu. Dia coba melihat. Dia coba untuk mengatakan bahwa biarkan firman itu keluar dari pikiranmu saja, bukan dari hatimu. Karena kalau dari hati itu adalah firman yang berasal dari roh. Dan roh itu Allah menaruh firman pada roh itu adalah utuh. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi lihat, perdebatan terjadi adalah hanya dengan mengandalkan kekuatan pikiran. Ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon-pohon itu baik untuk dimakan dan sedap, kelihatannya lagi pula menarik hati. Karena memberi pengertian, lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kita tahu bagaimana iblis mencoba untuk mengalirkan, membawa kutukan. Katakan kutukan kepada manusia. Manusia adalah ciptaan barunya Allah. Seperti Adam dan Hawa pada waktu itu. Tapi saudara bisa lihat, iblis selalu mencari celah. Saya katakan iblis mencari celah. Mencari dalam kecerobohan, kelalaian, keteledoran. Yang bisa memungkinkan dia punya akses masuk. Bukankah yang menyampaikan firman Allah dari Allah kepada manusia itu adalah Adam yang menyampaikannya kepada Hawa. Maka ketika Hawa sendirian, iblis ingin mengetes dulu. Iblis tahu bagaimana caranya untuk memenangkan seluruh kehidupan manusia. Itu sebabnya dari perkataan. Dengarkan baik-baik. Kutukan terjadi karena manusia tidak mentaati Tuhan. Jadi ketika setan mendatangi Adam dan Hawa, pertama kali Hawa, dan mereka memperoleh kemenangan. Karena apa? Karena manusia yang memberikannya kepada iblis. Perhatikan baik-baik. Iblis tidak perlu bekerja keras lagi kepada Adam. Cobaan yang kedua, cobaan yang pertama iblis berhasil. Dan sekarang Hawa
Sudah dipasang benteng yang kuat. Tempat merupakan kekuatan terbesarnya musuh dalam hidup manusia, yaitu pada diri Hawa. Mari kita lihat sekarang. Ayat yang ke 11. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Adakah engkau makan dari buah pohon-pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan ini, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular yang memperdayakan aku, maka aku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak, dan di antara segala binatang hutan, dan dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan kau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu, waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun kau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu kemudian Allah berbicara kepada Adam. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu. Dari tanah seumur hidupmu munculnya kutuk, semak duri dan rumput duri akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanan. Dengan berpeluh engkau akan mencari makanan sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Sebagaimana Adam mendengarkan suara Hawa yang sudah jatuh ke dalam dosa, sehingga Adam pun jatuh ke dalam dosa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 14, kita bisa lihat dalam tayangan. Adam yang bukan Hawa yang pertama kali berdosa, Adam yang berikutnya. Jadi iblis bisa memenangkan pertempuran terhadap manusia di medan pertempuran lidah, dan itu akan berpengaruh kepada yang lainnya. Wah, luar biasa saudara. Sehingga Adam pun bisa jatuh dalam dosa karena perkataan. Tadi sudah kita bahas kata marah, kita sudah bahas kata kafir, kita sudah bahas kata jahil. Saudara bisa lihat kata-kata seperti itu dihembuskan dari neraka dengan kekuatan neraka, kekuatan daripada iblis. Jadi saat saudara mengetahui kebenaran, Yohanes 8 ayat 32, dan kebenaran itu akan membebaskanmu. Kebenaran itu akan membebaskanmu karena kau akan berdiri teguh kepada kebenaran seperti yang dilakukan oleh Yesus. Seolah-olah engkau berkata, setan, engkau tetap di posisimu. Engkau diam di situ saja karena aku tahu sekarang kebenaran. Iblis tidak bisa berbuat lebih lanjut lagi kepada Yesus. Di Lukas pasal 4 dikatakan, dia menunggu kesempatan lain setelah padang gurun. Tapi rupanya, iblis tetap kalah. Medan pertempuran anak manusia pada lidahnya tetap dimenangkan oleh Allah. Minggu depan saya akan sampaikan kepada saudara bagaimana Yesaya, lidah saudara, akan berdampak kepada rencana agung Allah di bangsa-bangsa di dunia ini. Allah hanya akan mengalirkan kuasa dan otoritasnya
pada diri manusia, melalui manusia, hanya melalui lidahmu. Mari saudara, saya ajak engkau melihat Yesaya pasal yang ke-6, walaupun minggu depan saya akan jelaskan pada saudara. Saudara tidak usah khawatir. Allah yang berbicara kepada saya, Dia akan menyampaikannya kepada saudara. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, dan 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada yang lain, seru kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu, disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah, dari atas ukupan, mezbah ukupan. Ia menyentuhkan kepada mulut serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Kita tidak akan bahas ini, tetapi saya akan jelaskan kepada saudara minggu yang akan datang. Saudara bisa lihat, celakalah aku, ayat 5. Aku binasa sebab aku ini seorang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Allah tahu bagaimana memenangkan bangsa yang najis bibir. Dia harus dulu berurusan dengan bibirnya. Bibirnya siapa? Bibirnya Nabi Yesaya. Najis bibir. Artinya, apa yang keluar dari bibirnya? Apa yang keluar dari bibirnya? Nabi Yesaya. Itu tidak Allah sukai. Itu najis. Itu najis. Sorry saudara. Bagi Allah. Tidak layak. Seperti yang dikatakan di Matius 12. Ayat 34 sampai 37. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedang kamu sendiri jahat. Hal-hal yang baik diucapkan. Nabi Yesaya selalu mengucapkan hal-hal yang baik, tapi dia najis bibir. Itu najis bagi Tuhan. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan jahat. Tapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau dibenarkan. Dan menurut ucapan pula, engkau akan dihukum. Saudara bisa lihat. Saya kutip ayat 34-nya dalam Amplified Classic Bible. You offspring of vipers, how can you speak good things when you are evil, wicked? For out of the fullness, the overflow, the superabundance of the heart, the mouth speak. Kamu keturunan ular beludak. Bagaimana engkau bisa bicara hal-hal yang baik ketika engkau jahat? Kondisimu jahat. Karena dari kepenuhan, kelimpahan, hatilah mulutmu memperkatakan atau berbicara.
Jadi saudara bisa lihat apa yang dialami oleh Nabi Yesaya ini. Akar penyebab mengapa sebuah bangsa terus dalam belenggu daripada musuh adalah karena gerejanya harus dicelikkan matanya, harus bisa memahami bahwa akar penyebabnya adalah bukannya ucapanmu baik, bukannya Injil yang kau sampaikan Injil yang baik, dengan metode penginjilan yang bagus, tapi akar penyebabnya adalah karena hatimu yang jahat, yang tidak sesuai dengan ukuran Tuhan. Itu yang menyebabkan ucapanmu yang baik itu tetap adalah najis bagi Tuhan. Saudara bisa tahu di Matius 7 ayat 21 mengatakan, mereka yang berkata Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Kami mengusir setan demi namamu. Mereka mengucapkan kata Tuhan, Tuhan. Saudara bisa lihat, Allah tidak ingin engkau mengalami penipuan, tertipu. Kau bisa lihat orang-orang di akhir zaman ini, mereka mengeluarkan kata-kata. Mereka akan berbicara untuk mengelabui Matius pasal yang ke-12 tadi, yang mengatakan bahwa orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan hatinya. Bagaimana mungkin kau keturunan ular beludak, kau bisa mengucapkan kalimat seperti itu? Kata-kata yang bisa mempesona orang-orang yang menganggapnya itu adalah hal yang rohani. Jadi kalau engkau lihat di ayat 35 ini, orang yang baik mengeluarkan perbendaharaan batinnya yang baik. Dari batinnya. Berarti itu berbicara hati dan pikirannya. Memanifestasikan yang sama. Jadi hati dan pikiran itu menentukan tindakan kata-kata yang keluar dari mulutmu. Jika hati dan pikiran seorang dipenuhi pikiran negatif, misalnya kepahitan, sudah lama mengalami kepahitan, dendam, kemarahan, kecemburuan, rasa takut, kebanggaan, semua kekuatan seperti itu bisa keluar dan parkir lebih dahulu di pikiran saudara. Makanya Alkitab mengatakan kepada kita, ulangi, Efesus 5 ayat 3 dan 4. Efesus 5 ayat 3, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran ataupun keserakan disebut saja pun jangan di antara kamu. Jadi stop apa yang berasal dari pikiranmu. Itu bisa parkir di pikiran, percabulan, kecemaran. Gak boleh kau ucapkan. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, kosong, atau sembrono, karena hal-hal itu tidak pantas. Tapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Engkau mengucap syukur dari dalam hati, bukan hanya pikiran. Pikiran itu memiliki kelemahan kalau dia berdiri sendiri. Dan saudara harus tetap ingat, apa yang sempat keluar dari lidahmu, itu akan menajiskan seluruh tubuh. Apa saja yang sempat keluar dari lidahmu, itu akan menajiskan. Kau bisa baca Markus 7 ayat 20, ditayangkan saja. Katanya lagi, apa yang keluar dari seorang itulah yang menajiskannya. Bukan apa yang masuk. Saudara boleh makan apa saja.
Sebab dari dalam hati dikatakan, Markus 7 ayat 21-nya, timbul segala pikiran jahat. Dari dalam hati. Dia parkir dulu ke dalam pikiran. Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan. Dari pikiran itu. Pikiran adalah unsur daripada hati. Itu parkir di sana. Itu bukan berarti. Itu artinya adalah hati yang belum diperbarui. Perzinahan, keserakahan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, kesombongan, kebebanan. Semua hal ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Mau saya beritahu pada saudara, kalau begitu hati itu, apa yang ada dalam hati orang itu seperti misteri. Makanya izinkanlah Tuhan memeriksa hatimu. Izinkanlah Tuhan memberikan engkau kemampuan untuk bisa melihat hatimu. Allah menganugerahkan firman-Nya. Allah menganugerahkan roh-Nya. Supaya engkau mampu bisa melihat. Bukankah Daud mengatakan, selidiki aku Tuhan, selidiki hatiku. Berarti dia mengizinkan roh yang ada pada dirinya. Firman yang ada pada dirinya. Supaya hatinya jangan menjadi misteri. Selama hatimu adalah misteri, apa yang ada dalam hatimu, itu tetap misteri bagi dirimu sendiri. Engkau tidak akan pernah memenangkan peperangan di medan pertempuran lidah dengan iblis. Alkitab menuntun kita. Bahkan Yesus mengatakan ini generasi ular beludak. Saudara tahu generasi ular beludak? Ular beludak itu berbahaya bukan gigitannya. Yang berbahaya itu racunnya. Racun yang keluar dari mulutnya. Yang ada pada salah satu taring giginya. Racunnya itu mematikan. Itu yang nasihat dari firman Tuhan dikatakan. Suatu hari ketika Yesus mengusir setan, lalu kemudian orang Farisi itu berkata, di Matius 12, orang Farisi itu mendengarnya berkata, dengan Beelzebul penghulu setan, ia mengusir setan. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Dia tahu, Yesus tahu apa yang ada di pikiran. Lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan terpecah pasti binasa. Dan setiap kota atau rumah tangga terpecah tidak dapat bertahan. Padahal Yesus baru saja mengusir setan pada diri seorang. Itu yang membuktikan bahwa roh Allah telah datang kepada dirinya. Roh Allah ada pada dirinya. Tapi orang Farisi itu menyerapah, mengecam, mengutuk, mengatakan bahwa Yesus itu mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi hal yang jahat keluar dari mulut mereka untuk memojoki Tuhan mereka sendiri. Mereka tidak mampu untuk bisa melihat bahwa mujizat itu hanya bisa dilakukan oleh Allah. Jadi lihatlah orang-orang seperti ini. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menghasilkan suatu keajaiban. Sebab mereka adalah orang-orang yang tidak siap untuk menerima mujizat. Hati mereka jahat. Gereja tidak boleh dalam kondisi seperti ini. Gereja harus mengalami kepenuhan Roh Kristus, Roh Kudus. Ditenggelamkan. Dan pekerjaan Roh Kudus itu akan makin nyata, mengalir. Dan sampai akhirnya keluar pada mulutmu. Jadi akhirnya Yesus ketika dihardik seperti itu, dia katakan, itu seperti orang Farisi itu seperti pohon. Dia bilang pohon yang baik tidak pernah mengeluarkan buah yang jelek, pasti baik. Tapi pohon yang jelek, buahnya pasti jelek. Jadi dari pohonnya engkau dikenal. Dari pohon itu engkau dikenal. Dari mana? Dari buah-buahnya engkau dikenal sebagai pohon yang mana. Pohon yang baik, sehat,
kuat, murni, diberkati, menghasilkan buah yang jelek, atau sebaik tidak mungkin. Jadi saudara bisa lihat, aliran itu harus ada dalam kuasa Allah. Jangan hanya terbenam, ditimbun dalam rohmu saja. Biarkan dia, kuasa Allah itu, pekerjaan Allah itu nyata pada hatimu. Mengisi firman-Nya dengan segala kekayaannya. Padahal firman dengan segala kekayaannya, perkataan Kristus dalam segala kekayaannya, itu dimulai dari dalam rohmu. Tapi dia melimpahkan, mengekspresikan kekayaannya. Itu hanya ada apabila dia ada dalam hatimu. Amin. Jadi saudara, Allah bangkitkan generasi yang terbaru. Generasi yang saat ini adalah generasi yang masuk pada posisi pertanggungjawaban. Masuk pada posisi akuntabilitas, masuk pada posisi tanggung jawab atau responsibilitas, dan masuk pada posisi disiplin kehidupan. Sehingga berkat atau kutuk tidak terjadi pada lidah mereka. Sehingga berkat dan kutuk tidak diucapkan oleh lidah mereka. Sehingga kutuk dan memuji Allah tidak keluar dari lidah yang sama. Kalau engkau sampai di posisi pertanggungjawaban ini, akuntabilitas ini, sama seperti yang dialami oleh Yesus, maka kuasa Allah itu akan makin nyata. Amin. Bagaimana engkau bisa menjaga hatimu seperti itu? Karena kuasa Allah pada hatimu itu berkaitan dengan hubunganmu dengan Tuhan. Seberapa jauh, seberapa tinggi engkau memiliki hubungan dengan Tuhan. Apakah betul engkau menjadikan dia adalah Bapa? Allah menginginkan posisi akuntabilitas itu, pertanggungjawaban dalam setiap kata-kata itu. Engkau meningkatkan hubunganmu dengan Allah. Engkau tidak menginginkan kata-katamu itu adalah kata-kata yang mendukakan Roh Kudus. Kata-kata yang merusak hubunganmu dengan Allah. Tapi biarlah kata-kata itu adalah kata-kata yang disukai oleh Allah. Daud contohnya. Allah suka pada apa yang diucapkan oleh Daud. Meskipun dia pernah jatuh dalam dosa, tapi Allah suka kepada apa yang diucapkan oleh Daud. Makanya ditulis sebagai kitab Mazmur, sebagai perkataannya Allah buat saudara dan saya. Makanya waktu dia jatuh dalam dosa, dia selalu minta agar hadirat Allah jangan menjauh dari dirinya. Waktu dia lakukan kesalahan besar, bahkan mungkin lebih besar daripada dosanya Saul. Tapi lihat, Daud memiliki posisi, memiliki sikap hidup pertanggungjawaban dan tanggung jawab dan disiplin. Tapi Saul, dia tidak memiliki pertanggungjawaban dan bertanggung jawab. Dia bahkan menyerang Daud penyebabnya. Padahal dia nggak tahu unsur apa di dalam hatinya itu yang telah dirusak oleh si jahat. Makanya Daud selalu meminta bahwa Allah menganugerahkan kepada dirinya, menciptakan, berbuat kepada dirinya, memberikan kepada dia hati yang bersih untuk memperbaharui dirinya. Hati itu penting. Jadi makanya dia katakan, Roh Allah jangan menjauh dari diriku. Amin.
Luar biasa Daud ini, saudara. Amin. Luar biasa Daud ini. Daud mengakui memang bahwa sulit menjaga hati yang bersih. Hanya Tuhan saja yang bisa memberikan hati yang baru. Makanya dikatakan, mari saya ajak kita melihat. Mazmur 73, mari kita lihat. Mungkin ini ayat-ayat yang terakhir. Mazmur 73. Ayat 12, sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali, katanya, kata Daud. Aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Kita lihat sekarang Amsal 16. Tidak mudah, kata Daud, untuk bisa mempertahankan hati bersih. Hati yang diperkenan oleh Allah. Hati yang teruji. Hati yang terbukti. Tidak mudah. Amsal 16 ayat 1. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Ayat 2, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, pemikirannya. Tapi Tuhanlah yang menguji hati. Nah, lihat, itu berasal dari hati atau tidak. Karena semua kalau menurut ukuran pikiran, semua kelihatan benar. Hati. Mengapa? Dikatakan di ayat 16-nya. Persiapan hati, the preparations of the heart belong to man. Persiapkan hati. Engkau harus menyiapkan hatimu dengan benar. Bagaimana menempatkan Allah dalam hatimu. Bagaimana menempatkan firman dalam hatimu. Bagaimana mengizinkan Allah bekerja dalam hatimu. Bagaimana mengizinkan firman untuk berkembang. Dari logos menjadi rema. Dari firman logos menjadi firman iman. Kau harus menyiapkan hatimu seperti itu. Dia katakan, but the answer of the tongue. Tapi jawaban dari lidah itu adalah harus dari Allah. Haruslah itu bersumber daripada apa yang telah dikerjakan Allah di dalam hatimu. Itu yang keluar kepada lidahmu. Jadi hati yang baru. Karena Allah memberikan rohnya. Sehingga roh yang baru itu mengawali selalu pembaruan hatimu. Allah yang berjanji. Saya katakan, Allah yang berjanji untuk memberikan hati yang baru. Yeskiel 11 ayat 19. Yeskiel 36 ayat 26-27. Allah yang berjanji untuk memberikan hati yang baru. Dia katakan dia mulai caranya. Dia berikan dulu rohnya. Sehingga rohmu menjadi roh yang baru. Saudara menerima anugerah roh yang baru. Roh yang lama diperbarui. Lalu kemudian dia berkatakan hati yang baru. Dia akan bekerja. Itu yang disebut preparation heart. Bekerja untuk memenangkan jiwa. Sehingga hatimu menjadi hati yang baru. Wah, luar biasa saudara. Yesaya 50. Ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi yang mempertajam pendengaranku. Wow. Memberikan instruksi yang jelas. Memberikan, jadi kalau saudara menyiapkan hati saudara, kau harus mendengarkan instruksi dari dia. Bagaimana kau mendengarkan, mengambil firman-Nya untuk membenahi hatimu. Untuk mendengar seperti seorang murid. Allah berjanji dia akan memberikan hati yang baru. Tetapi Alkitab mengatakan pada kita. Saudara yang harus menyiapkan hati. Bagi Allah. Dia akan memberikan lidah seorang yang murid. Yang terus belajar.
yang terpola, yang disiplin, yang tidak keluar jalur. Karena prosesnya harus ada dari dalam hati. Itu yang disebut lidah seorang murid. Apa yang saudara dengar dari roh? Apa yang saudara dengar dari roh? Di dalam hatimu. Yaitu firman, logos. Dan akhirnya menjadi firman rema. Maka itulah yang harus engkau perkatakan. Mungkin cara mengucapkannya lain. Mungkin kalimat-kalimatnya lain. Tapi tetap perkataan itu dihasilkan, diproduksi dari dalam hatimu. Itu yang keluar. Dan itu mengandung kuasa dan otoritasnya Allah yang sama. Sebagai sang pencipta. Sebagai Allah segala zaman yang memegang waktu. Di dalam kata-katamu itu bisa mengandung seperti itu. Tidakkah itu bisa mengubah orang lain? Tentu. Sebelum kita mengakhiri ini, sebagai persiapan untuk Yesaya pasal 6 di minggu yang akan datang. Saudara lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-6. Yesaya begitu tahu caranya, betapa pentingnya mulut. Yesaya 50, Yesaya 49, Yesaya 54. Yesaya 53 tentang Yesus. Tapi seorang serafim ayat 6 terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Pernahkah saudara seperti saya membayangkan kalau ini terjadi secara lahiriah, walaupun itu memberikan pengertian secara rohani? Kalau diambil bara, arang, bara api, lihat, serafim saja mengambilnya bukan dengan tangan. Karena itu bukan api main-mainan yang hanya warnanya seperti api. Tapi dia pakai sepit karena betapa panasnya. Dan disentuh kepada mulut, bibir. Boleh saya memberikan penjelasan secara medis. Api sangat menyakitkan bagi diri saudara. Saya katakan api sangat menyakitkan bagi diri saudara. Kalau itu menyentuh pada bibir. Itu kesakitan yang besar sekali. Yang sangat sakit sekali. Dibandingkan kalau tangan saudara, kaki saudara. Ada orang-orang tertentu di dunia ini, dia bisa berjalan di atas bara api. Tapi, kalau bibir saudara disentuh dengan bara api, itu kesakitan yang luar biasa sekali. Jadi dengarkan saya, apa artinya semuanya ini? Allah menunjukkan kepada saudara, betapa sulitnya memenangkan lidah manusia. Bukan karena Allah tidak sanggup. Allah sanggup. Karena dia dengan cepat serafim mengambilnya. Tahu apa yang harus dilakukan pada manusia. Tetapi manusia itu sendiri, itu tidak mau disunat mulutnya. Dikerat kulit katan mulutnya. Karena itu dia mengalami kesakitan yang berat sekali. Tapi hari ini Allah menyingkapkan kepada saudara
bukan hanya posisi akuntabilitas, bukan hanya posisi responsibilitas, bukan hanya posisi disiplin saja saudara harus mencapainya. Tapi Allah menunjukkan kau harus menyiapkan hati saudara. Karena itu membuat sama seperti Yesaya. Tidak mengalami pergumulan. Ketika bara itu menyentuh mulutnya. Tidak merasakan kesakitan. Tidak mengalami penolakan dalam dirinya. Karena dia siapkan hatinya. Supaya roh Allah, firman Allah bekerja dari dalam dirinya. Untuk menguduskan bibirnya. Selamat datang. Dan selamat menyiapkan hati saudara bagi dia yang berjanji untuk memberikan hati yang baru, untuk mengerjakan hati saudara apabila engkau telah siap menjadikan hati saudara baru, memberikan roh yang baru dan hati yang baru. Tempat Allah mengumpulkan semua kekayaan firman-Nya, semua perbendaharaan kehidupan yang disebut dengan Zoe, hidup ilahinya Allah dalam hatimu. Sampai itu bisa keluar melalui lidahmu. Selamat menyiapkan hati yang seperti itu. Amin. Terima kasih untuk anugerah yang kau berikan kepada kami. Sehingga kami tahu dan memahami apa yang harus kami lakukan. Bapa, berikan pemahaman dan hikmat secara jelas melalui Roh-Mu yang kudus, melalui apa yang diilhami, apa yang diberikan pewahyuan dan pengertian kepada saudara-saudara hamba-Mu, pada semua orang yang mendengarkan firman-Mu ini, untuk mereka menyiapkan hati mereka dan memberikannya kepadamu Tuhan, memberikannya kepada Engkau, tempat buat Engkau sendiri, untuk memanifestasikan dirimu, mengekspresikan dirimu dalam kehidupan kami, dalam kehidupan mereka, dan juga mengekspresikannya, memanifestasikannya, kuasa dan otoritas Allah serta kehendak-Mu, rencanamu di bangsa-bangsa di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Bapak hamba berdoa sekarang supaya terjadi pengurapan yang baru, yang bukan hanya berasal daripada Roh-Mu yang kudus ke atas hidup mereka, tetapi juga pengurapan dari dalam, sehingga mereka tidak perlu diajarkan, tapi mereka hingga menyiapkan hidup mereka, menyiapkan hati pikiran mereka bagi Engkau Tuhan, supaya Engkau berjaya, supaya Engkau berkuasa, supaya Engkau berdaulat dalam hati kami, dalam hati mereka. Terima kasih. Terimpartasilah pewahyuan firman yang saudara dengar pada hari ini, membuka mata saudara. Kalian yang dulu tidak bisa melihat, bahkan kalian mengatakan bahwa hati itu misteri bagi kami, hari ini Allah membukakannya. Terimalah anugerah pada saat ini juga. Terimpartasilah sehingga engkau bisa melihat keberadaan dirimu. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah firman-Mu. Terima kasih untuk firman yang menghampiri diri kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.